Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kelompok kita akan mengusung materi yaitu uji J-square dan uji R pada matkul statistika dan probabilitas yang diampu oleh Bapak Rudi Setiawan. Perkenalkan, nama saya Dimas Bagus Adityas, NIM 2024 53085. Saya Muhammad Haidar Rafli, NIM 2024 53048. Saya Novel Idravata, NIM 2024 53090. Saya Garaten Bilva Wibowo, NIM 2024 53060. Pada soal ini digunakan square kesesuaian untuk mengetahui apakah dadu adil. Hipotesis 0 menyatakan adu adil dan hipotesis alternatif menyatakan dadu tidak adil. Karena dadu dilempar 60 kali dan memiliki 6 sisi. Frekuensi harapan tiap sisi adalah 10. Selanjutnya digunakan rumus square yaitu sigma dari 0 dikurangi E kuadrat dibagi E. Setelah dihitung, diperoleh square, hitung sebesar 1,0. Dengan derajat bebas 5 dan taraf signifikan 5%, diperoleh square tabel sebesar 11,07. Karena 1,0 lebih kecil dari 11,07, maka H0 diterima. Kesimpulannya, dadu dianggap adil. Untuk yang soal kedua, pada soal kedua ini digunakan uji square. So, baleni saya. Bisa baleni enggak? Ulang. Nah, pada soal kedua ini digunakan uji J-square independensi. Tujuan uji ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin dan pilihan jurusan. Data yang diberikan menunjukkan bahwa pada jurusan TI terdapat 30 laki-laki dan 10 perempuan. Sedangkan pada jurusan SI terdapat 20 laki-laki dan 40 perempuan. Untuk jawabannya, hipotesis 0 atau H0 menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan pilihan jurusan. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa terdapat hubungan antara jenis kelamin dan pilihan jurusan. Selanjutnya, dilakukan perhitungan menggunakan rumus J-square dengan membandingkan frekuensi yang diamati dengan frekuensi harapan. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai J-square hitung sebesar 16,66. Kemudian dibandingkan dengan nilai J-square, tabel terdapat sebesar 3,84 pada taraf signifikansi 5%. Karena nilai J-square hitung, yaitu 16,66 lebih besar daripada nilai J-square tabel, yaitu 3,84, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara jenis kelamin dan pilihan jurusan. Artinya, pilihan jurusan dalam data ini tidak sepenuhnya berdiri sendiri terhadap faktor jenis kelamin. Pada soal nomor 3 kali ini, saya menggunakan uji korelasi Berson untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara jam belajar dan nilai siswa. Data yang digunakan adalah 2 jam belajar memperoleh nilai 60, 3 jam belajar memperoleh nilai 65, 4 jam belajar memperoleh nilai 70, 5 jam belajar memperoleh nilai 80, dan 6 jam belajar memperoleh nilai 85. Dari data tersebut, terlihat secara kasar mata bahwa ketika jam belajar meningkat, nilai juga cenderung meningkat. Untuk memastikan hubungan tersebut, dilakukan perhitungan korelasi Pearson. Hipotesis yang digunakan adalah hipotesis 0 adalah tidak ada hubungan antara jam belajar dan nilai. Dan hubungan 1 ada hubungan antara jam belajar dan nilai. Lalu setelah dilakukan perhitungan, diperoleh koefisien korelasi Pearson sebesar R 0,99. Karena R mendekati plus 1, nilai R sebesar 0,99 menunjukkan hubungan positif yang sangat kuat antara jam belajar dan nilai. Artinya, semakin lama waktu belajar, maka nilai yang diperoleh cenderung semakin tinggi. Oleh karena itu,
H0 ditolak dan H1 diterima. Pada soal yang keempat ini dilakukan uji signifikansi korelasi untuk mengetahui apakah hubungan antar variabel benar-benar signifikan. Diketahui R hitung sebesar 0,75 dan jumlah sampel atau N sebanyak 12. Derajat bebas dihitung dengan rumus N kurangi 2 sehingga diperoleh DF yaitu 10. Dari tabel statistik didapat R tabel sebesar 0,576. Karena R hitung yaitu 0,75 lebih besar daripada R tabel yaitu 0,76, maka H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel. Artinya hubungan tersebut cukup kuat dan dapat dipercaya secara statistik. Sekian dari presentasi kelompok kita. Maaf kalau ada kekurangan maupun kelebihan. Love you. Kekurangan dan kelebihan, love you. Terima kasih. Ya. Ya, Love you, Tina. love you. Love you.